saya adakan di setiap kota. Ini saya lupa ya, ini Mojokerto kalau nggak salah, ini Jombang, ini Jombang juga. Ngeri. Ini tim-timnya ya, ini Surabaya, ini Tuban, dan dari itu semua akhirnya ya alhamdulillah tim-tim saya ini bisa punya kendaraan-kendaraan baru dari Prudential ya. Dan dari itu semua akhirnya saya capai SUM di 2020. Nah teman-teman ya, ini adalah wajah saya saat pertama kali datang mendengarkan dan tahu bagaimana itu Prudential. Ini saya pakai batik ya, karena saya izin dari sekolah untuk mengikuti seminar karya tulis, izinnya gitu. Tapi saat saya sampai di Surabaya, ternyata acara goal setting, saya disuruh bikin mimpi. Dan ini mimpi saya teman-teman. Mimpi saya waktu itu difoto langsung kan, cepet-cepetan ya bikin mimpi di kertas, kasih kertas sama spidol. Mimpi saya yang pertama renovasi rumah, yang kedua ini apa ya, nyenengin kedua orang tua dan mertua, pergi ke Tanah Suci, beli mobil Avanza, dan punya usaha lagi. Itu mimpi saya ya. Teman-teman ada video satu lagi ya. Mohon nggak apa ya, jemu ya. Apa ya? Senang film, Mbak. Yusa senang film. Film. Rocky bikin film. Pemeran utama Pak. Pemeran pembantu ini Mary.
Kira bijaksana jadi seminar itu. Rame. Teman-teman fotonya videonya bagus ya. Luar biasa. Terenyuh. Orang tua kita itu nungguin kita sukses loh teman-teman. Tanpa dia ngomong, mereka itu sebenarnya pengen dengar dari kita kapan kita sukses. Dan tahu nggak teman-teman, sebenarnya setiap hari itu kita melawan apa sih? Kita itu tiap hari melawan waktu teman-teman. Kalau hari ini kita tidak memutuskan untuk segera sukses, tahu nggak? Besok kita masih hidup nggak? Saya saat ini berdiri di sini. Belum tentu saya keluar nanti masih hidup. Jadi yang kita lawan setiap hari adalah waktu. Terus kapan? Kapan kita maunya bisa segera nyenengin orang tua kita? Kapan kita bisa segera membalas air susu ibu kita? Masih beruntung saat ini yang masih punya ayah dan ibu. Kalau saya kemarin waktu ke Baitullah, saya berusaha untuk bisa mengumrohkan ayah saya. Kalau ibu saya insya Allah tahun depan berangkat. Bayangin teman-teman, kalau yang saat ini masih punya orang tua, terus belum bisa segera membahagiakannya, dan besok orang tua kita meninggal, menyesal gak? Pasti menyesal. Kalau kita sukses, orang tua kita meninggal, artinya akan sangat beda teman-teman. Beda sekali. Ya, mumpung orang tua kita masih ada, ayo saat ini kita berubah. Yang malas, bangkit, jadi rajin lagi. Siap. Siap ya? Nah, teman-teman. Iya. Bentar. Nah, teman-teman, ini bayangin ya. Bayangin kalau seumpama ini saya adalah teman-teman.
Ini waktu saya promosi S1 kemarin teman-teman. Saya ajak semua keluarga saya. Ya, ini saya, suami, ayah tiri saya, ibu saya, adik saya. Ini mertua saya. Berhubung ayah mertua masih kerja ya. Ini adik-adik saya. Lihat, senyumnya kelihatan. Bahagia mereka teman-teman. Kita sukses, mereka orang yang akan paling berbahagia. Bahkan ini anaknya pembantu saya ikut narsis. Pembantu saya dua-duanya ikut teman-teman. Ya, cuma yang satu nyopir ya nggak berani, izin katanya. Wongnya keren-keren, nggak berani masuk waktu di Grand City ya kemarin. Nah, pembantu saya nggak masuk ini ya fotonya, tapi dia ikut. Kontes tiketnya dapat semua. Ya. Bayangkan teman-teman, andai ini teman-teman bisa membawa keluarga teman-teman semua ikut di acara promosi. Bahagia nggak? Seneng nggak? Pasti seneng ya. Dan saya maunya teman-teman Januari depan semuanya kayak gini. Nah, itu tadi sharing perjalanan saya di Budensel ya teman-teman. Sekarang langsung ke materi. Ada waktu? Ada. Lanjut. Biasanya selesainya jam berapa? Belum bosan kan ya sama saya ya? Kalau suka ya sudah saya buat aja gitu. Masih pemanasan nih. Ya teman-teman ya, saya kasih sedikit materi ya. Materi nggak banyak-banyak kok. Teman-teman dari tadi lihat slide saya kan ya? Tahu ada logo ininya? Ini logo kantor saya teman-teman ya. Kantor saya adalah Hoki 88 Agency. Namanya aneh ya, unik ya. Kalau di sini kan Harvest gitu aja. Saya ada Hoki 88. Nyebutnya itu lama gitu ya. Ya ini 8, ini huruf H karena yang punya adalah Haryanto gitu ya. Dan yang sebelah sini ini adalah logo kantor saya kelak kalau saya sudah jadi CEO. Sudah saya bikin dari sekarang loh ya. Ini semut gini teman-teman ya. Panas. Ya karena tim saya banyak kecil-kecil ya. Bukan masalah panasnya. Semutnya itu sebenarnya semut hitam. Lihat ini warnanya hitam kan. Wajib. Tapi punya semangat membara. Jernih gitu ya. Asli wong Jawa. Syariah. Dan saya memang spesialis syariah. 100% polis di diri saya syariah semua. Ya, teman-teman ya. Nah, teman-teman ya, untuk bisa sukses di Prudential, saya dulu melakukan 356. Ya, saya melakukan 354. Apa sih 354 itu? Ya, 354 ini kalau dihurufkan, ya, 3-nya itu E, 5-nya S, A, 4-nya Esa. Jadi apapun yang kita kerjakan, ingat ada Tuhan yang selalu memantau kita. Jadi hidup ini adalah untuk ibadah. Kalaupun kita berbisnis di Prudential, tujuannya tinggal nunggu sholat. Aslinya kita kerja, apapun pekerjaannya adalah nungguin sholat, nungguin waktu sholat aja. Ya, hidup adalah untuk ibadah. Jadi kita kerjakan semuanya untuk ibadah. Ingat Tuhan. Itu yang pertama. Nah, sebenarnya 354 ada artinya sendiri. Kalau lebih diperinci ya. Dan itu dulu yang saya kerjakan. Untuk sukses di Prudential, kita harus tanamkan 3R di diri kita. Apalagi yang ejen-ejen baru ya. Catat. Biar nggak lupa ya. 3R ya teman-teman ya. Yang pertama adalah follow the leader. Ejen baru diajak rekrut ke sini, disuruh, ayo melo estri, follow, ikuti. Ada acara politik, ikuti. Ada acara bentar lagi apa ya? Final sprint, ikuti. Pokoknya manut. Leadernya ngomong, kamu ya, kamu ini nggak closing
gara-gara bajumu kelihatan kumel, setrikon, kamu ini kayaknya karena bau mulutmu nggak enak. Misal ya, makan permen. Manut teman-teman. Leader pingin agentnya sukses. Jadi diminum. Karena apa? Karena kita kadang itu nggak ngerti. Karena kita sudah biasa dengan diri kita nggak ngerti kalau sebenarnya kita itu bau atau mungkin bau badan. Leader bisa memantau hal itu. Bisa. Ya. Godain. Karena ada kasus ya, tim saya itu ada yang ompong. Ya udah saya kasih saran, tembel gigi gitu ya. Yang pertama follow the leader ya teman-teman, udah paham kan ya. Yang kedua adalah follow the system. Sistemnya Prudential dari kapan tahun sampai sekarang itu nggak berubah. Promosi UM berapa? Omsetnya? 400. Promosi SUM? 900 ya, tadi 300 ya, 300, 900. Terus AM? Dari dulu nggak berubah. Jadi ikuti sistemnya. Teman-teman ikuti sistem, pasti sukses kok. Dan teman-teman tetap bertahan di Prudential, pasti bisa sukses juga. Yang penting bertahannya dan terus maju. Kalau bertahannya mentok ya selamanya jadi agent namanya. Tapi kalau bertahannya udah bertahan, steady Prudential, tapi berusaha terus maju, pasti insya Allah AM pastinya. Amin. Dan yang ketiga teman-teman adalah full heart. Kita nggak harus full time, nggak harus. Karena buktinya saya dulu nggak full time pun bisa kan ya, bisa konsen maksudnya ya. Tapi alangkah lebih baiknya kalau full time gitu ya. Jadi yang belum full time banyak ya? Gak ada. Ada di sini. Gak ada ya? Di luar banyak. Mereka full time ya. Mungkin saya ada satu percobaan ya. Ada yang mau maju ke depan? Yusa. Ada yang mau? Saya tanya ada yang mau? Ada yang mau? MC. Satu aja. Oh, MC nggak boleh katanya. Ya, masih ada. Selain MC. Ayo. Saya kasih hadiah kalau nggak mau. Oh. Sebenarnya nggak mau teman. Ada tabrakan. Salah. Saya sudah siapkan hadiah loh teman-teman ya. Nggak ada yang mau maju ternyata ya. Lo duit, bro. Nah, kenalan dulu ya. Lapa sa? Namanya Bukarima. Iya. Sudah berapa lama? Baru 3 bulan. Alhamdulillah. Sudah pernah closing? Alhamdulillah udah. Alhamdulillah ya. Dan sekarang kerja? Iya. Usaha sendiri sama Prudential. Ngajar juga. Oh, kerja juga? Iya. Berapa sampai? Dulu SD, sekarang udah keluar, tapi masih tetap mengajar. Nah, selesai. Iya. Ya, ini Bukarima orang yang luar biasa loh teman-teman ya. Saya guru bisa SUM, dia pasti jauh lebih bisa dong ya. Amin. Nah, Bukarima ini saya ada satu percobaan ya. Tahu ini apa? Spider ya. Ya, ini bukan permen ya, ini spider. Bukarima saya mau Bukarima nanti tangan kanannya ke atas. Ini ya. Ini telunjuknya gini. Coba telunjuk dipaskan ke sini. Ya, maksudnya gitu kan. Straight gitu loh ya. Bisa enggak itu saya ngetes. Bisa enggak? 1, 2, 3. Bisa ya? Wah, luar biasa ya, bisa ya. Coba sih sekali lagi. 1, 2, 3. Udah. Sekarang matanya ditutup 1. Coba ya, lagi katanya ke atas, dipaskan.
Kok nggak bisa? Kenapa ya? Kayak konsen, ya lagi-lagi. Oh, ini berarti. Kayak konsen lagi, ya. Satu kali lagi. Belum dua-duanya. Mary Itu ya, teman-teman, bisa ya. masuk. Teman-teman, Mary. ini menggambarkan apa? Fokus. Fokus. Kerja aku deh. Kalau kita fokus pada satu saja pekerjaan, pasti nyampenya cepat. Pasti suksesnya cepat. Nah, ada satu hadiah dari saya ya, dari Mas. Saya doakan segera fokusnya ke aja. Ada sampingannya di sampingan aja ya. Fokusnya di perut biar bisa kasih sukses, gitu ya. Ada yang mau mencoba? Mencoba? Kalau enggak, udah hadiahnya saya ambil lagi ya. Waduh, ada aja. Baik, saya tujukan untuk agent baru ya. Kalau yang agent lama-lama enggak suka saya ya. Yang baru aja, kalau mau maju, praktek. Ini mumpung prakteknya sama saya loh. Agnes. SDM dari Mojokerto loh. Ayo, nggak ada? Nggak ada, saya lanjut lagi. Ya teman-teman ya, tiga ini ibarat pedoman kita. Pedoman agent prudensial ya tiga ini. Nyambung rok isi. Ojo dirubah-rubah, ojo ditambahi hal yang lain. Ibarat umat Islam, ini itu Al-Quran al-Hadisnya gitu ya. Jadi gak boleh diubah-ubah. Terus, apa lagi yang harus dilakukan untuk bisa cepat sukses di Prudential? Yaitu 5 keseharian. 5 keseharian ini adalah 5 tugas agent. Ya, agent itu gampang kok. Lakukan 5 hal ini aja pasti sukses ya. Yang pertama adalah training. Sebelum teman-teman praktek ya harus training dulu. Kalau ada teman-teman prospek tanpa training kemudian closing, itu perlu dipertanyakan. Ya apa cara closing? Notice gitu ya, tanda tangan langsung tanpa tahu produknya. Jadi yang pertama wajib training, yang kedua prospek. Kalau ketemu yang bagus, rekrut. Yang keempat konsultasi teman-teman ya. Jika teman-teman di lapangan sudah melakukan ini, kemudian gak closing, gak dapat agent, konsultasi ke leadernya. Lek leader sibuk, nyoba ke leader atas gitu. Ya. Kalau atasnya ya sibuk, naik ke atasnya lagi. Kalau kesibukan semuanya, ya kita berusaha cerita atau konsultasi ke leader lain ya, tapi tetap kita batasi itu ya. Terus yang terakhir adalah kita coba duplikasi. Leaderku bisa sukses dengan cara ini, aku anaknya insya Allah pasti ya bisa sukses gitu ya. Kita duplikasi. Sudah, tugasnya cuma ini tok loh teman-teman. Kalau mengerjakan ini aja nggak bisa, ngapain aja gitu ya. Tiga, 5, dan 4. Yang keempat ini adalah 4 keberkahan kita. Hidup bisa lebih berkah karena 4 ini. Ya, yang pertama doa teman-teman. Kita sudah berusaha setiap hari prospek 10 orang, setiap hari nemui 20 orang. 10 prospekan, 10 rekrutan mungkin ya, tapi kok gak closing, kok gak berhasil, apa ada yang salah? Kita tanya ke Tuhan dulu. Dan saat doa, kalau doa itu tolong diperinci. Kalau umat Islam sih ada doa yang namanya doa sapu jagat ya, Robbana atina fid dunya hasanah kayak gitu ya. Tolong itu ditambahi teman-teman. Ceritakan semuanya ke Tuhan, ke Allah. Ya Allah, hari ini saya sudah prospek 10 orang, kemarin 10, dan hampir tiap hari 10, tapi kok tidak closing? Iya, kita curhatkan, itu doa kita teman-teman. Tolong beri saya closingan secepatnya,
dalam minggu ini dan buat agar omset saya memenuhi target promosi UN tahun ini sehingga saya Januari bisa naik panggung promosi. Doanya didetailkan teman-teman. Ya Allah, saya ingin jadi UM. Amin. Kapan UN-nya gitu ya? Didetailkan. Itu ya. Karena jangan pernah meremehkan kekuatan doa. Yang kedua adalah bersyukur teman-teman. Saya dulu kok melamar kerja sih, akhirnya kantorku kok di SB1 gitu ya pertanyaannya ya. Kalau saya mengeluh terus, pasti nikmatnya akan dikurangi sama Allah. Tapi saya syukuri teman-teman. Ya udahlah, ini jodoh saya. Saya ketemu dengan orang-orang SB1 gitu ya, yang notabene dulu itu pikis-pikis gitu ya. Kalau seumpama saya dulu bilang, ya Allah, aduh, Mojokerto ada 2 kantor, kenapa saya nggak masuk ke situ? Kenapa saya nggak langsung aja waktu itu masuk ngelamar kerja? Jadi deh di Mojokerto kantornya. Tapi enggak teman-teman ya, kita di sini itu berjodoh. Si A, si B, si E direkrut ini itu jodoh dan Allah yang sudah mengatur. Kita syukuri. Kalau kita syukuri, nikmat kita akan bertambah. Itu ya, jangan pernah mengeluh pokoknya. Yang keempat, mempersungguh teman-teman. Saya yakin ya, yang di tempat ini ada yang rumahnya jauh ya. Paling jauh berapa kilo? Gresik ada. Lupa. Bukan. Gresik. Ada lagi yang lebih jauh? Mojokerto. Ya. Aku. Kenjeran. Yang dari Mojokerto, yang dari Kenjeran deket mah, yang dari Gresik, Tuban ke sini. Oh, Sidoarjo. Itu adalah bukti dari mempersungguh teman-teman. Ya. Dan bukti untuk mempersungguh yang lain saya lihat di sini, teman-teman semuanya itu ya diem ya. Diem, koyok-koyoknya memperhatikan ya, semoga saja memperhatikan ya. Karena yang dimaksud mempersungguh itu adalah berusaha memperhatikan, berusaha memahami, berusaha mencari ilmu dari acara kali ini meskipun sebenarnya jenuh. Aku bicara wewe, gak enak bisa, gak ngomong-ngomong. Itu bukan mempersungguh. Tapi saya lihat teman-teman tadi sudah berusaha mempersungguh ya. Gak ngerti di-ngerti-ngertiin, gak paham dipaham-pahamkan, gak seneng diseneng-senengkan, itu mempersungguh. Dan orang yang mempersungguh sebagian besar pasti sukses. Dan yang terakhir adalah sedekah teman-teman ya. Apapun hasil kita, bersedekahlah. Banyak teman-teman kita meskipun mereka kena apa namanya, yang tangannya merodol itu apa? Kusta ya, kusta di daerah Tuban ya kalau nggak salah, itu ada kampung kusta. Tapi mereka masih bisa bersedekah. Dengan cara gimana? Ya mereka dapat jatah makan ya teman-teman. Makanannya disisihkan satu puluhan. Disisihkan setiap satu puluhan, dijemur, dijadikan karang, mereka bersedekah. Orang yang kayak gitu bisa bersedekah, apalagi kita. Ya, closing 1, sedekah. Karena dengan sedekah akan memperlancar, memperlicin ya ibaratnya doa kita dikabulkan oleh Allah. Ya, kayaknya cukup ini aja deh ya. Kalau teman-teman menjalankan ini semua, mulai hari ini, saya yakin kita akan bertemu di panggung promosi 2017. Saya ada video 1 kali lagi ya teman-teman ya. Gak apa-apa ya, ini video pamungkas ya, karena jamnya juga sudah cukup siang ya. Sebagai pembicara hari ini, sekalian saya mohon maaf bila dari awal tadi ada kata-kata yang kurang berkenan ya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan terima kasih.
Luar biasa, kita berikan suatu saya buka sesi pertanyaan ya. Saya memberikan 3 pertanyaan buat bapak-bapak dan ibu-ibu. Ini kesempatan untuk belajar ya dari sebuah kesuksesan dari Ibu Devi ini. Ayo, oke, ada yang mau bertanya? Sangat luar biasa ya. Semua bisnya rata-rata syariah. 100% syariah. Ada yang bertanya? Oke, mungkin kalau ada yang masih berpikir untuk pertanyaannya, saya boleh memberikan pertanyaan sama Bu Devi ya, saya pribadi. Bu Devi, ini semua syariah ya Bu Devi ya? Kalau ada yang meminta closing konvensional gimana Bu? Dilemparkan ya Bu ya? Oh berarti berkomitmen tinggi ya. Luar biasa Ibu Devi ini ya. Oke, di sini mungkin ada yang mau fokus ke syariah. Oke, Bapak. Ya. Saya mau tanyakan, Bu Devi, saya undang lagi. Tips dan triknya Bu untuk jualan syariah itu Bu, gimana? Ya, seperti biasanya ya. Saat kita prospek, kita sudah memperkenalkan diri bahwa kita dari divisi syariah, Prudential Syariah. Untuk menjelaskannya ya hampir sama.
cuma kata-katanya aja yang diubah. Kalau biasanya kita nabungnya kata-kata premi kita ganti kontribusi. Misalnya biasanya bulan pertama nabung, gitu ya. Kita ubah bulan pertama kita menyisihkan uang. Misal 1 juta, bulan kedua menyisihkan uang 1 juta, bulan ketiga terjadi resiko. Itu kalau kita jualan PHS. Ya sama lah seperti biasa. Cuma memang kita tekankan bahwa kita divisi syariah. Untuk cerita Pak Alinya gimana Bu? Ya seperti tadi. Tetap ya? Iya. Bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga sakit, kita pakai kartu kesehatan. Bilangnya gitu. Kalau kita bilang PHS, mereka nggak akan ngerti. Ini ada jaminan kartu kesehatan dari Prudential. Market Bu ke siapa Bu? Ke yang mungkin istilahnya ke pesantren atau ke gimana? Atau yang menjurus ke agamaan gitu gimana? Semuanya diberondong pokoknya ya. Semuanya diberondong. Kalau untuk saya sendiri, saya paling suka market alami ya. Market alami, kemudian minta referensi, itu paling gampang. Dan itu yang paling saya suka. Case-case saya rata-rata dari situ. Berarti menurut Ibu gampang jualan syariah ya daripada yang Ya, gampang ya. Ini ada pendekatan dua. agamamis ya Bu? Apa? Pendekatan agamamis gitu Bu mungkin? Kita lihat. Kalau orangnya biasa, langsung aja biasa. Tapi kalau orangnya agak dalam, ya kita masuknya agak lebih lama. Yang penting, setiap penolakan dari mereka, kita jangan sakit hati. Itu kuncinya. Dibaikin saja orang-orang yang menolak atau bahkan menghina kita ya. Karena kalau kita masuk ke syariah, apalagi ke ulama-ulama, gampang-gampang susah. Nah, dan di sini ada 2 tim saya loh ya. Ada 1 UN saya ikut, ada calon UN saya juga ikut, dan mereka jagokan fasil. Saya akui mereka paling jagokan fasil. Kendalanya ya seperti biasa, paling penolakan. Penolakannya paling opo itu syariah haram, cuma itu doang. Sebenarnya kalau dipelajari lebih dalam, mereka itu nggak mampu nabung gitu aja. Aslinya gitu, aslinya. Cuma bahasanya digitu-gituin biar kita itu bulat, biar kita itu down gitu ya. Nggak usah dong. Kalau ada yang kayak gitu, next kita cari yang lain. Buktinya, saya waktu masih jadi agent sudah 60 case syariah semua. Syariah. Yang penting gini teman-teman ya, kita berasal dari Prudential Convent-nya. Prudential Convent kan awalnya gitu ya. Untuk belajar syariah memang ya kalau bisa ikut training di kantor PSA ya, namanya PSTS. Biar bahasanya itu juga syariah. Karena banyak di luar sana menganggap Allah Prudential Convent sama syariah berdoa. Ini akal-akalan perusahaan. Dan saya pastikan ini bukan akal-akalan perusahaan. Ada dewan khusus di Prudential Syariah yang menangani masalah ini. Bahkan masalah keuangannya pun ada yang mengawasi. Kita tidak sembarangan. Kalau ada yang bilang konven sama syariah sama, saya bilang tidak bisa. Dan memang tidak bisa. Ya, saya tekankan itu. Di situ. Yang menjadi perdebatan banyak di luaran sana itu karena kita jualan syariah ngomongnya masih konven, itu yang jadi masalah. Makanya mereka menganggap kalau beda nih gitu ya. Gitu. Tapi kalau orang-orang yang agak fanatik dikit, kita bilangnya syariah, ngomongnya juga syariah, nggak pakai ngomong laba, profit sharing, kontribusi, insya Allah mereka paham dan puas. Gitu. Gampang kok, coba ya. Oke. Bu, setiap orang punya style untuk canvassing ya. Ibu ini sudah high leader lah ya. Ibu tolong dong bagi kita cara ibu coach untuk tim-timnya atau cara ibu mengajarkan ini kayak gini gitu. Terima kasih. Kayak apa ya? Ini ya teman-teman ya, saya nggak jagokan passing, jujur nggak jagokan passing.
kalaupun saya canvassing, pasti saya langsung kayak presentasi di depan apa namanya, dinas-dinas. Kalau yang secara pribadi, saya akui saya tidak jago, gitu ya. Dan untuk tim saya bilang, saya nggak pandai di situ. Teman-teman boleh belajar sama leader yang jago canvassing, tapi tetap disesuaikan dengan syariat kita. Belajarnya boleh ke orang lain, tapi harus disaring lagi untuk kita jualan syariat. Itu aja. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ya. Iya. Langsung banyak orang. Betul. Iya, jadi kita bagi tim ya. Saya yang presentasi, ada tim saya yang lain jadi MC, ada yang satu memberikan lembar komitmen, ada yang IT plus foto-foto gitu biar kelihatan lebih resmi gitu ya. Betul. Berarti minta waktu ya. Minta waktu. Perusahaan Betul. Iya. bukan suatu acara. Buat suatu acara ya, kita minta waktu minim 30 menit. Jadi memang ada slide presentasi yang saya bikin pendek, ada yang panjang. Kalau waktunya bisa panjang lebih enak. Gitu. Ya. Cuma teman-teman ya, memang kalau kita mau closing cepat, bis by bis, ya, ada dua orang itu cepat. Kalau banyak lagi nih, satu mempengaruhi, satu kena, nggak closing. Pengaruhannya seperti itu. Tapi kalau kita mau ngejar UN dalam waktu cepat dan kita mau bina tim kita, itu yang saya lakukan. Terjawab ya? Jawab ya. Udah ya? Oke, kita berikan applause kepada dilanjutkan. Ini ada sedikit kenang-kenangan dari Harvest. Saya undang Bapak Yohanes. Ya, sangat luar biasa ya. Mari kita berikan applause sekali lagi buat Ibu. Kalau ada yang mau bertanya nanti bisa langsung ya sama Ibu Devi ya, karena waktu dan ruang ini dibatasi. Oke. Ya, di sini juga ada saya mau kasih suatu informasi. Ada kontes-kontes dari Harvest ya, sama Prudential ya. Pertama, First Cast Recruiter. Ya, ini jadi agent get agent khusus bagi perekrut dari calon agent baru yang lulus training fast start dan sudah memiliki kode agent sejak tanggal 2 Mei sampai 3 Mei 2016. Berhak mendapatkan 100.000 per agent ya. Oke, next. Oke, Manpower Contest. Ini khusus bagi manajer keagentan, leader-leader ya. Di sini ya. Di sini kalau merekrut satu agent mendapatkan 200.000. Ya. Per agent ya. Kalau lebih dari 3 itu 220. Kurang lebih seperti itu ya. Kalau ujian AAJI-nya di hari Sabtu dan Minggu hanya mendapatkan 100.000 per agent. Jadi kalau bisa di hari-hari Senin sampai Jumat aja. Nah, tapi kalau terpaksa harus Sabtu Minggu ya nggak apa-apa ya. Jadi kita di sini fleksibel aja. Oke, next. Di sini ada Regional Contest of the Month. Bagi semua agent, setiap submit 1 SPAJ dapatkan buku ular dan laporan keuangan selama periode Mei. Ya, kesempatan ini ya, dikejar ini. Regional Contest of the Month nanti ini ada lagi satu. Dapatkan MOOC eksklusif top 250. Jadi 250 agent pertama yang daftar ujian AJI dinyatakan lulus AJI di bulan Mei. Jadi segera ya. Kalau ada calon-calon agent langsung dicemplungkan di AJI ya, jangan lama-lama. Nanti setelah habis nanti ya.
MOOC-nya ini. Oke, tes regional Jawa Timur. Top recruiter. Bagi top 10 leader yang terbanyak memasukkan aplikasi agent baru di bulan Mei berhak mengikuti lunch gathering di Shangri-La Hotel Surabaya. Wah, ini luar biasa ini ya. Rekrut yang banyak dapat makan-makan. Ya, terbatas nih ya, top 10 leader ya. Jadi segera leader-leader ya. Oke, next. Oke. Klub 230 ya. Ya nggak kelihatan ya ini ya, biru sama hitam ya, birunya gambar lagi. Khusus agent baru yang berlisensi AJI sejak 1 April sampai 20 Mei, submit SPAJ 2 Mei sampai 31 Mei, issued sampai dengan 31 Mei ya. Di sini makan siang eksklusif bersama manajemen Prudential. Wah, suatu kebanggaan ya kalau bisa makan bersama dengan manajemen Prudential. Oke, next. Nah ini combo 30%. Periode submit SPAJ 1 April sampai 30 Juni. SPAJ submit pada periode combo tersebut harus issue 30 Juni ya. Ditunggu sampai 30 Juni issue-nya. Terakhir itu. Berlaku untuk kategori produser. Nah ini produser. Platinum Star Club, Double Star Club, Double Platinum Star Club, dan Titanium Star Club. Beserta destinasinya ya, bisa dipilih mana yang diinginkan, mau jalan-jalan kemana ini. Oke, next. Ya, ini Uber sukses bersama Anda. Ini di sini bisa mendapatkan Prudential Card. Syaratnya harus issued minimal polis 20 polis, ditunggu sampai 30 Juni 2016. Rewardnya special card financing program Toyota Egia. Ya di sini langsung ditanyakan dari masing-masing ya. Di sini mau pilih Samsung, Moga atau mau tunai, kalau saya sarankan langsung 20 polis ya. Luar biasa ini. Selain pemasukan bertambah. Agent get agent combo. Nah, ini luar biasa ini. Jadi mendapatkan komisi sama dengan UM. Jadi kesempatan agent ya yang bisa membantu rekrutannya untuk closing ya. Di sini ya, membantu rekrutannya untuk closing. Di sini kesempatan untuk mendapatkan komisi sama dengan OR-nya agentnya ya. Agentnya sama komisinya sama dengan UM ya sini ya, unit manager. Jadi agent bisa menikmati OR-nya UM. Nah ini kesempatan ini. Oke, di sini kontes IUM minimal api 180 juta. Ditunggu sampai 31 Mei. Dikejar ya, yang sudah mendekati ini sangat gampang ini. Oke, next. Nah ini dia nih, ini sangat luar biasa nih. Bagi yang dapat closingan dari 50 juta atau 3 case ya minimal ya, akan mendapatkan pin 1 bintang. Untuk mendapatkan 2 bintang 51 juta api sampai 150 juta api. Yang bisa mendapatkan 151 sampai 250 juta akan mendapatkan